Kubu Sekjen PDIP Hasto Kristianto akan mengajukan gugatan pra-peradilan pada hari ini terkait penyitaan tas dan ponsel miliknya oleh penyidik KPK pada pemeriksaan saksi Senin kemarin. KPK tidak keberatan dilaporkan karena ada dugaan ponsel dan buku catatan Hasto menjadi alat bukti membongkar keberadaan Harun Masiku. Pemeriksaan KPK terhadap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyelipkan perang opini antara KPK dengan kubu Hasto. Hasto mengatakan KPK hanya membuat dirinya kedinginan di ruang pemeriksaan. Hasto pun menuding KPK tidak profesional karena telah menyita barang-barangnya. KPK membantah telah membuat Hasto kedinginan selama penyidikan. Menurut KPK, Hasto dibiarkan sendiri untuk membaca ulang berita acara pemeriksaan. KPK mengakui menyita buku agenda, kartu ATM, dan 2 handphone Hasto karena dapat dijadikan alat bukti dalam kasus suap Harun Masiku. Saksi yang dibiarkan kedinginan di ruangan pemeriksaan, kami luruskan bahwa saksi H pada saat itu diberikan kesempatan untuk membaca BAP dan mengkoreksi BAP terkait perkara tersebut. Di mana dalam pemeriksaannya penyidik menanyakan salah satunya adalah keberadaan dari alat komunikasi milik saksi H. Saksi kemudian menjawab bahwa alat komunikasi ada di stafnya. Kemudian penyidik meminta staf dari saksi H dipanggil, dan setelah dipanggil penyidik menyita barang bukti berupa elektronik atau HP, catatan dan agenda milik saksi H. Upaya Hasto melawan penyitaan barang miliknya berlanjut dengan rencana pengajuan gugatan pra-peradilan pada hari ini 12 Juni 2024. Kuasa hukum Hasto Kristianto Roni Talampesi menyebut pra-peradilan diajukan lantaran proses penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan KPK terhadap Hasto tidak sesuai aturan. Karena perkara Harun Masiku sudah diuji dalam persidangan, sudah diputus, dan tidak ada satu bunyi putusan yang mengkaitkan adanya bukti antara para terdakwa dengan Mas Hasto Kristianto. Jadi kami keberatan dalam hal ini karena apa? Karena saudara Kusnadi tidak diberitahukan terlebih dahulu, dan juga pun proses waktu penyitaan penggeledahan tidak ada surat penetapan pengadilan. Kalau kita mengacu terhadap pasal 38 KUHP bahwa terhadap penggeledahan maupun terhadap penyitaan itu harus ada surat pengadilan, ketua pengadilan. Dan tetapi teman-teman KPK kan mempunyai SOP atau peraturan internal yang lain. Tetapi kita mengacu kepada panggilan saudara Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan, di dalam konsiderannya adalah mengacu terhadap KUHP. Jadi sudah sangat jelas, jadi aturan mainnya sudah jelas. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI Boyamin Saiman menilai pra-peradilan merupakan langkah terhormat untuk menentukan sah tidaknya tindakan yang dilakukan KPK. Bahwa boleh tadi dikatakan Bang Roni misalnya harus izin pengadilan karena dasar pemanggilan KUHP itu. Yaitu perdebatan-perdebatan yang justru kalau dibawa ke pra-peradilan, ke pengadilan, saya dukung penuh itu. Tapi apapun itu ya sama aja pertanyaan kita. Ini mau nangkap orang kok malah gegap gempitanya justru manggil orang sebagai saksi. Malah kemarin 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu melakukan penggeledahan rumahnya Wahyu Setiawan di Banjarnegara gitu. Terus kemudian manggil lawyer, manggil mahasiswa, dan kemudian katanya Alex Marwata mengatakan sudah terdeteksi pekan ini akan ditangkap gitu. Kasus Harun Masiku timbul tenggelam di KPK. Sejak tahun 2020, penyidik KPK diduga dihalangi untuk menangkap Masiku. Bahkan sejak 4 tahun lalu, penyidik KPK kesulitan menyelidiki pihak terkait Harun Masiku. Mantan penyidik KPK yang pernah menjadi bagian tim pemburu Harun Masiku, Praswat Nugraha, menyebut KPK tidak pernah serius mengungkap kasus ini. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.